Baik, udah siap Pak Kasim? Siap, Bu. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Waalaikumsalam. Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Yuli. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Kasim? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sedikit agak lega lah hari ini. Ya, Iya. leganya karena apa Pak Kasim? Di sini Pak Kasim lega? Leganya karena sedikit demi sedikit tugas telah terselesaikan. Gitu. Jadi Ya, di weekend ini betul-betul bisa memanfaatkan waktu untuk istirahat, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang masih tersisa lah. iya baik. Tugas-tugas yang masih tersisa itu tugas apa saja Pak Kasim? Tugas-tugas yang masih tersisa ini kemarin kan baru dapat notis WA dari kepala sekolah ya untuk mempersiapkan LPKP ini laporan LPKP yang harus diselesaikan nih. Jadi masih alhamdulillah tugas di CGP kita bisa terbantukan dengan hari ini kan. Jadi waktu luang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas yang lain gitu. Iya, baik. Bagaimana membagi waktu luangnya Pak Kasim dengan tugas-tugas yang istilahnya banyak menurut Pak Kasim itu bagaimana Pak Kasim membagi waktu luangnya? Membagi waktu luang ya saya memang prioritaskan dengan tugas-tugas yang ada ya kalau saya begini ya, ketika saya berhadapan dengan laptop, tugasnya itu mesti harus selesai. Jadi ketika sudah selesai, jadi besok-besok nggak ngerjain lagi. Jadi harus selesaikan begitu saya, menghadap laptop, mengerjakan tugas itu harus selesai. Jadi, biar, untuk tugas berikutnya lagi bisa terbagikan dengan waktu yang lain, seperti itu. Iya, baik, Pak Kasim, biar tugasnya itu dalam satu kali hadap laptop itu bagaimana, yang Pak Kasim lakukan? Kalau saya sendiri Bu Yuli ya memang harus komitmen ya, komitmen dari awal ketika saya sudah pegang laptop, ketika ingin menyelesaikan tugas, ya harus dikerjakan dan harus dituntaskan. Karena saya mikir lagi, tugas berikutnya apalagi pas sudah ada lagi kan. Tapi, jadi dengan demikian, begitu saya berniat untuk menyelesaikan tugas, ya saya kerjakan tugas. Tapi ketika saya udah nggak pengen lihat laptop, ya saya istirahat aja. Ya, Iya. baik Pak Kasim, Hmm. ini kan dengan tugas yang banyak ya Pak Kasim ya, dengan Benar, juga, kita mengajar di kelas, benar. bagaimana rencana Pak Kasim ke depannya dengan segala rutinitas yang ada, gimana Pak Kasim? Untuk planning ke depan sih, saya jalani aja sesuai dengan air mengalir dulu lah ya. Artinya, saya cobakan dulu apa-apa yang sudah saya dapatkan, saya praktikkan, kemudian saya laksanakan tugas saya sesuai dengan kemampuan saya, ya begitu aja sih. Tanpa belum belum berani juga untuk mengambil resiko-resiko pekerjaan yang lain, agar betul-betul saya bisa fokus di satu titik aja dulu, iya. Ya, bagaimana, tadi Pak Kasim menyampaikan resiko nih Pak Kasim. Apa sih Mhm. resiko yang paling ditakuti oleh Pak Kasim ke Eee, depannya? Resiko yang saya takutkan begini ya, ketika saya mengambil pekerjaan itu yang terlalu banyak, takutnya itu keteteran waktu. Keteteran waktu, begini, ketika saya pengen ya mungkin di sisi kita bisa mampu ngerjain pekerjaan tersebut, tapi ketika kita, kembali lagi, kadang-kadang kan ada masa jenuhnya juga. Jadi kalau saya daripada beresiko, lebih bagus fokus kepada satu pekerjaan yang betul-betul yang kita mampu, supaya hasilnya betul-betul sesuai sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Iya, Mhm. tadi Pak Kasim Ya. bilang kita harus fokus pada satu ya Pak Mhm. Kasim ya, paling tidak satu. Iya, Kira-kira apa itu Pak Kasim yang saat ini Pak Kasim fokuskan gitu? iya. Yang saya fokuskan sekarang ini sih, saya lebih fokus selain belajar ya, ini kegiatan tambahan ya, saya masih fokus di sini, bagaimana saya mengaplikasikan nilai-nilai saya sebagai calon guru penggerak nanti di sekolah. Itu yang saya pikirkan sekarang ini bagaimana, supaya hasil saya dari program selama kurang lebih 6 bulan ini nanti betul-betul bisa dilihat hasilnya di sekolah. Itu yang saya pikirkan sekarang ini bagaimana strategi saya yang tepat yang, bisa apa ya, membuat teman-teman di sekolah, "Oh ternyata guru penggeraknya seperti ini." Gitu. Iya.
Kira-kira strategi bagaimana Pak Kasim yang bisa membuat bahwa benar-benar guru penggerak ini ada dampaknya gitu Pak Kasim? Bagaimana strateginya menurut Pak Kasim? Iya, kalau strategi yang saya lakukan sekarang saya mencoba mengaplikasikan apa yang semua saya dapatkan di guru penggerak itu. Saya lakukan secara pelan-pelan, step by step. Artinya apapun yang saya dapatkan dari modul ini, saya sesegera mungkin langsung berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat di kelas ya. Karena kebetulan juga biasanya kami di dalam Kombel itu di dalam komunitas belajar selain menyampaikan selain kami apa namanya mengatasi masalah-masalah kami di sekolah, sekaligus juga saya langsung berbagi praktik baik di sana terhadap nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya dapatkan. Setidaknya begini, ketika saya sudah menyampaikan, oh inilah yang saya dapatkan dari guru penggerak, ya setidaknya dapat membuka pemikiran teman-teman yang lain, supaya nanti ketika ada dibuka lagi program guru penggerak, mereka bisa ikut, seperti itu. Ini juga ya Pak Kasim ya. Tadi Pak Kasim Ya, bilang biar terbuka juga. hmm, Bagaimana nih Pak Kasim rencana Pak Kasim sebagai guru penggerak hmm. bisa membuka juga wawasan yang lain bahwa oh guru penggerak ini kan bukan momok menakutkan sebenarnya. Iya Bagaimana benar. Pak Kasim? Rencana ke depannya Pak Kasim untuk memperluas wawasan agar meyakinkan yang lain bisa ikut juga sebagai guru penggerak. Iya. Mungkin secara lebih jauh saya belum bisa itu ya Bu Yuli ya, belum bisa mentargetkan seperti apa. Memang yang saya lakukan sekarang ini selain saya memberikan berbagi praktik baik di sekolah, yaitu tadi saya coba lakukan di kelas saya sendiri apa yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Ya seperti saja kita bagaimana kita melakukan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, kemudian bagaimana saya meletakkan peran saya sebagai guru penggerak yang selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan, selalu menjadi support system bagi teman-teman juga. Kemudian ya yang terbaru ini kemarin saya baru jelaskan ke teman-teman juga, bukan jelaskan ya, tapi berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Itu yang baru saya lakukan. Tapi secara itu di kelas saya juga sudah lakukan, meskipun itu tadi kita masih dalam tahap belajar ya, tapi saya selalu berusaha untuk mengaplikasikan apa yang sudah dapatkan di program penggerak ini. Seperti itu. Iya. Baik, Pak Kasim. Mm-mm. Bagaimana langkah-langkahnya Pak Kasim untuk mempraktikkan praktek baik itu di sekolah Pak Kasim? Iya, kalau saya sih di sekolah karena kebetulan kami ada komunitas belajar, saya langsung di komunitas belajar aja. Kemudian saya siapkan karena kita sudah punya apa ya pegangan semua, pegangan modul semua dari modul 1.1 sampai sekarang 2.3 ini kan. Jadi tinggal saya bagikan aja di sana, saya jelaskan esensial-esensial dari materi yang kita dapatkan ya kita jelaskan di sana di dalam komunitas belajar, di dalam kombal ya betul komunitas belajar seperti itu. Bagaimana dampaknya Pak Kasim dengan teman-teman yang sudah ibaratnya Pak Kasim kan sudah membagikan praktik baik ini ya Pak Kasim ya. Hmm. Bagaimana dampaknya terhadap rekan sejawat Pak Kasim yang ada di sekolah? Apakah dampaknya bagaimana gitu Pak Kasim? Iya. Kalau dampak yang ada itu sih, kalau menurut saya begini ya, kembali lagi, kita tidak bisa mengubah, apa ya, ketika kita ingin mengubah orang itu sulit sebenarnya. Tapi saya tidak putus asa. Saya coba dengan diri saya sendiri dulu, kemudian saya coba bagikan teman-teman juga. Kembali lagi, ketika teman-teman itu ya yang mereka respon, it's okay. Yang tidak respon, ya saya anggap ini adalah proses yang harus saya lakukan. Nah seperti itu. Cuman untuk hasilnya untuk saat ini, memang kalau saya lihat uh, ada sebagian guru itu yang betul-betul yang mereka masih antusias untuk belajar, sangat tertarik dengan guru penggerak ini. Kemudian ada beberapa lagi yang udah ya mungkin sudah mau masuk purna tugas ya mungkin mereka menganggap ini bukan tugas saya ya seperti itu. Jadi ya saya pun juga begini ketika beliau merasa mereka merasa ini harus uh, ibarat bukan juga cuek ya yang tidak terlalu fokus dengan apa yang saya lakukan ya it's okay bagi saya yang penting saya sudah menyampaikan sudah saya perhatikan ya dengan harapan tadi rekan-rekan yang lain bisa tergerak juga untuk ikuti program bergerak seperti itu.
Baik Pak Kasim, dengan adanya Mhm. tadi kata Pak Kasim ada setengah yang udah antusias ya Pak Kasim ya. Iya Tapi benar-benar. yang purna tugas ini masih Mhm. uh, ibaratnya bukan tugas saya gitu ya. Jadi Iya benar. bagaimana Pak Kasim? Ibaratnya Pak Kasim, apakah ada uh, untuk meyakinkan bahwa oh ini juga penting. Bagaimana Pak Kasim untuk yang purna tugas Ya. tadi Pak Kasim bahwa ini juga masih tugas ibu gitu karena masih belum purna tugas kan? Iya benar. Saya sih secara eksplisit nyampe ke rekan-rekan tersebut tidak, cuman ya saya bilang aja, meskipun kita mau pensiun, mau purna tugas, ketika misalnya 1 tahun atau 2 tahun masih pensiun, kita hitung aja, 1 tahun itu 365 hari loh, itu bukan waktu yang sedikit loh. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, it's okay, kita bisa berubah. Kemudian saya yang paling menarik bagi saya selalu sampaikan, hanya guru-guru yang mau berubah untuk yang layak untuk mengajar di saat ini. Ya seperti itu. Kita bukan menjudgment mereka itu nggak mau ya, tapi kita menyampaikan seperti itu yang harus kita lakukan. Kita harus siap untuk berubah di masa sekarang ini karena kita nggak bisa stagnan atau jalan di tempat ketika kita berada dalam pendidikan di masa sekarang ini seperti itu. Iya, baik Pak Kasim. Sangat Mm-mm. sekali ya kata-kata Pak Kasim ya. Mungkin kalau yang tadinya orang itu mungkin bisa itu, tapi bagaimana reaksinya Pak Kasim? Nah, itu yang penasaran reaksinya bagaimana Pak Iya, Kasim? kembali lagi Yulia, kita kan tidak bisa memaksa kehendak orang lain ya. Yes, dia sih masih tetap slow respon. Ya kembali lagi, saya sudah mengingatkan, saya sudah menyampaikan. Diterima, syukur alhamdulillah. Yang nggak diterima, setidaknya beban saya sudah lepas. Di sana saya sudah menyampaikan. Ya kembali lagi ke orangnya. Karena tadi sulit kita untuk mengubah karakter seseorang. Nah itu kembali ke situ lagi. Saya pikir kita jangan dengan ego kita sendiri pengen merubah semua di komunitas kita, tetapi ibaratnya menyakiti perasaan orang lain kan begitu. Jadi saya tidak memaksa. Yang penting tugasnya sudah menyampaikan, ya udah begitu. Jadi tugasnya sudah selesai di sana. Ya ketika dengan harapan sih memang harus ada perubahan ya, tapi ketika mereka tidak mau berubah ya kembali lagi adalah hak mereka juga sih seperti itu. Berarti responnya ada positif, ada negatifnya ya Pak Kasim ya? Iya, itu tidak tidak bisa kita tampik, memang seperti itu adanya ya, karena kembali lagi tadi, kita manusia mengatur diri kita sendiri kadang kadang sulit, apalagi orang, kalau di sekolah itu ada 20-an orang yang harus saya backup, yang harus kita atur orangnya, ya dengan segala pemikiran yang berbeda-beda tentunya pasti ada, pro dan kontranya pasti ada. Ya ibaratnya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya udah pasti ada. Iya. Seperti itu. Bagaimana Iya. Pak Kasim, tanggapan Pak Kasim dengan pro dan kontra itu Pak Kasim? Ya kalau saya sih menanggapi, santai saja, karena saya prinsip begini, ketika saya sudah menyampaikan hal yang baik, kemudian ini ada tugas saya ingat, sebagai seorang guru penggerak itu tugas kita menyampaikan, kita memberikan, kita mengajak, karena, saya pikir ketika kita terlalu memaksakan kehendak pada orang lain, sehingga orang itu bisa jenuh dan kita akhirnya nanti menimbulkan efek yang tidak baik bagi kita. Ya udah, tugasnya itu sementara waktu saya sampaikan dengan teman-teman, saya bagikan praktik baik saya. Cuman yang paling saya kuatkan di sana bagaimana saya melakukan mengaplikasikan peran-peran guru penggerak, nilai guru penggerak itu di kelas saya. Itu yang saya coba sekarang ini. Ya betul kata kemarin dari pengajar praktik juga, Bu Dwi bilang, ayo Bang Kasim kita kerjakan aja dulu di kelas kita, ketika kita tidak mampu untuk mengajak orang lain, tunjukkan di kelas kita bisa. Nah, ketika kelas kita bisa, ya mudah-mudahan di kelas-kelas lain bisa mengikuti program kita juga seperti itu. Itu Baik, ya. rencana Pak Kasim ke depannya bagaimana Pak Kasim? Di tengah pro dan kontra sebagai guru penggerak nih Pak Kasim. Ya kalau rencana saya ke depan itu saya akan berusaha ya, berusaha memaksimalkan kemampuan saya. Kembali lagi kita punya kemampuan yang terbatas juga, tapi saya akan berusaha memaksimalkan kemampuan saya untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Setidaknya dengan kita, ya ketika kita sudah mendapat label sebagai guru penggerak ini, kita tidak hanya mendapat label aja, tapi aplikasi kita di lapangan itu seperti apa, itu harus betul-betul nyata menurut saya. Jadi saya akan berusaha sedikit demi sedikit mempraktikkan di lapangan, supaya uh, apa guru penggerak yang melekat pada kita itu betul-betul nampak nyata, kemudian hasilnya ada seperti itu.
Baik, tanggung jawab Pak Kasim setelah tadi Pak Kasim kan, Mhm. rencana Pak Kasim ke depannya, tanggung jawab Pak Kasim nanti ke depannya terhadap rencana-rencana Pak Kasim bagaimana? Iya. Ya tanggung jawab saya tadi itu, saya sudah laksanakan tanggung jawab saya sudah menyampaikan, sudah berbagi praktik baik dari program guru penggerak ini, itu saya sudah lakukan. Itu tanggung jawab saya. Ketika kembali lagi tadi hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah saya nggak berkecil hati. Yang penting bagaimana saya mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak ini di kelas saya dulu. Ketika kelas saya berhasil, one day ya tentunya bisa menjadi contoh bagi yang lain. Mudah-mudahan kelas yang itu tergerak ya seperti itu. Baik, Pak Hmm. Kasim mulai dari diri dulu lah ya Pak Kasim Iya, ya, kita mulai dari dari diri diri. dulu. Baik, di sini, Pak Kasim, setelah kita melakukan tadi proses coaching nih Pak Kasim, Iya. bagaimana, perasaan Pak Kasim yang tadinya kata Pak Kasim masih ada sedikit beban dan tugas dan tanggung jawab yang berat bagi Pak Kasim itu bagaimana Pak Kasim? Kalau perasaan saya sih agak sedikit lega ya, karena akhirnya saya bisa berbagi cerita di sini, berbagi cerita dengan Mbak Yuli tentang tantangan-tantangan yang saya hadapi di sekolah ya, tentang implikasi bagaimana kita meletakkan nilai kita sebagai meletakkan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak itu di sekolah, ya sedikitlah agak lega karena bisa kita bercerita dengan yang lain begitu ya, bisa berbagi dengan yang lain. Jadi agak sedikit lega. Baik, kira-kira apa yang dapat Pak Kasim simpulkan dari tanya jawab proses coaching ini? Boleh kita refleksi sebentar ya Pak Kasim ya, bagaimana Boleh. Pak Kasim dapat menyimpulkan tanya jawab kita sore ini? Silakan Pak Kasim. Ya, dari pembicaraan kita hari ini ya insya Allah saya sebagai yang sebentar lagi mudah-mudahan bisa lulus dikatakan mendapat label sebagai guru penggeraknya. Di sini dengan peran saya itu cukup banyak di sekolah bagaimana mengaplikasikan atau mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak ini di satuan pendidikan kita. Uh, karena menurut saya itu cukup bermanfaat bagi saya. Karena dalam artian ketika kita berada di lingkungan yang sesungguhnya kadang-kadang itu tadi ya seperti saya sampaikan di awal ada pro dan kontra. Tapi ketika kita menjalankan dengan baik dengan yakin dari hati kita, insya Allah mudah-mudahan niat kita yang tulus, niat kita ingin berbagi, niat kita ingin mengembangkan satu pendidikan, insya Allah dengan usaha, doa dan tentunya konsisten untuk melaksanakan nilai-nilai dan peran guru penggerak ini, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di satu pendidikan yang minimal lah bisa di kelas saya sendiri lah bisa dapat terrealisasi seperti itu. Iya, baik Pak Kasim. Terima kasih Pak Kasim atas waktunya. Di sini saya Iya. dengar cerita dan keluh kesah Pak Kasim. Alhamdulillah Pak Kasim juga semoga ya Pak Kasim ya Iya, sudah menemukan siap. juga tantangan-tantangan dan Pak Kasim juga sudah menemukan solusinya juga dari Pak Kasim juga Iya. ya Pak Kasim ya. Iya Ya, benar. terima kasih ya Pak Kasim ya atas Iya.